Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 salam santun, salam hormat kami, salam takdim kami, tim Padepokan Lokajaya untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara. Dan saya ucapkan beribu-ribu terima kasih untuk saudara-saudara kami, sahabat kami yang sudah mendukung channel Padepokan Lokajaya ini dalam pencarian pembahasan Sang Kinasih Satrio Piningit. Dan saya juga sangat berterima kasih juga untuk yang sudah bergabung spiritual Nusantara ini. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit sudah bergabung di channel kami. Anggaplah channel ini sebagai dakwah kalian untuk memberikan wejangan-wejangan terhadap siapa saja yang ikut bergabung. Wa insya Allah, kalau wejangannya baik, menjadi amal jariah kalian semua. Yang belum bergabung di channel kami, mudah-mudahan berkenan hati mendukung, bergabung, mendoakan kami, khususnya tim Padepokan Lokajaya dalam pencarian Sang Kinasih Satrio Piningit. Ya, tentunya pada kesempatan kali ini kami ingin mengutarakan, ingin membahas Sang Kinasih Satrio Piningit ini dengan hasil soal rekan-rekan kami atau tim Padepokan Lokajaya. Tim Padepokan Lokajaya mendatangi salah satu sesepuh yang dimana sesepuh ini berada di desa yang sangat terpencil, ya, yaitu di desa Cengis. Desa Cengis merupakan desa yang sangat tinggi dari permukaan laut, atau tepatnya di pegunungan lah ya, di pegunungan, yang mana pegunungan ini juga punya sejarah yang terkait dengan kerajaan Nusantara di zaman dahulu kala, yang tepatnya pas di dasar samudra ini, sekarang jadi dasar samudra. Sesepuh di Cengis ini mengatakan bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak seluruh umat manusia ini kembali ke akhlak-akhlak yang baik dan menyembah Tuhan dengan baik, menyembah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata sesepuh Satrio Piningit. Menurut pandangan sesepuh ini, dan beliau juga paham dengan Wangsit Siliwangi yang mengatakan bahwasannya Satrio Piningit ini adalah dewa berbadan manusia, yang diartikan adalah manusia ini yang memiliki jiwa atau sukma sejati, sukma yang dimana dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentunya kalau kita juga bermain dengan atau mengambil referensi daripada fikih, daripada ilmu logika juga ya, tubuh ini tuh kan hanya sekedar wadah, dan tubuh ini tidak ada pertanggungjawabannya. Setelah kita dikubur nanti sudah mati, yang ditanya itu bukan jasadnya tetapi ruhnya, atau ya ruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipertanggungjawabkan di masa di mana ruh ini menempati raganya. Jadi ruh ini adalah pengendali segala raga. Ya tentunya kalau kita berlogika seperti itu, tentunya sangat pas ya, bahwasanya kalau Sang Kinasih Satrio Piningit ini adalah dewa berbadan manusia, yang tentunya secara spiritualnya, secara keilmuannya itu jauh lebih tinggi daripada manusia pada umumnya.
Dan Siliwangi juga mengatakan sifat daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini tegas dalam mengatakan jika dia salah ya katakan salah, dan welas asih kepada manusia yang membutuhkan welas asihnya. Ini wejangan daripada sesepuh yang ada di Desa Cengis ya. Kami juga hanya mengambil poinnya saja, poin daripada manusia berbadan dewa berbadan manusia ini. Tentunya tidak semua orang itu bisa atau mampu melihat sukma atau jiwa daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Tentunya kenapa Joyoboyo mengatakan seperti itu dan pas dengan spiritualis atau sesepuh yang ada di Desa Cengis ini, ya tentunya bisa mengatakan seperti itu tentunya dengan keilmuan spiritual. Spiritual juga ada yang bisa melihat sosok Sang Kinasih Satrio Piningit melalui mata batinnya. Melalui mata batinnya yang tentunya mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat izin ya untuk ditunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya di akhir zaman ini ada utusan yang dinamakan Sang Kinasih Satrio Piningit. Kenapa ini sudah di akhir zaman? Menurut Nabi Muhammad SAW, jika sudah gempa dalam waktu sehari itu bisa sampai 7 kali, 8 kali, itu adalah tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda hari kiamat. Tentunya banyak juga yang nggak percaya ya, kiamat itu adalah kamu mati, kiamat itu adalah kamu meninggal, atau kiamat ada yang mengatakan seperti itu. Itulah kalau kita bicara dengan hanya mengandalkan logika, bukan keimanan, semua itu akan dilogikakan, termasuk bagaimana dengan adanya Tuhan. Kok bisa ada Tuhan? Siapa yang membuat Tuhan? Nah, nanti seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Termasuk dengan Sang Kinasih Satrio Piningit ini juga banyak yang tidak percaya. Bahkan mengatakan yang percaya Satrio Piningit adalah orang yang musyrik, orang yang sesat. Ini banyak sekali juga ya, para kiai, para ulama sekarang itu gampang banget mengafir-ngafirkan orang. Allahu Akbar, mengafir-ngafirkan orang. Dia melihat jin katanya udah keluar daripada syahadat. Itu kan termasuk jadi kafir. Padahal orang masuk Islam aja ini sangat gampang dengan membaca syahadat dan sudah jadi muslim. Berbeda juga ya, memang zamannya memang sekarang kita sudah dibingungkan dengan ulama-ulama, dengan politik juga ya, dengan ulama yang mengatakan ini boleh, ulama satu bilang tidak boleh. Umat itu dibikin bingung. Ya sesuai Nabi Muhammad dulu mengatakan di akhir zaman ini ulama itu akan membingungkan umatnya. Bener banget sekali ini. Dan Joyoboyo mengatakan di akhir zaman ini perempuan itu sudah hilang rasa malunya. Jadi pas banget antara ramalan dan antara hadis. Itu sangat pas ya. Jadi itu semuanya itu bukan kebetulan ya. Joyoboyo mengatakan di akhir zaman banyak perempuan hilang rasa malunya, pasar hilang jual belinya. Itu sangat pas.
Ya, kembali lagi pembahasan tentang Sang Kinasih Satrio Piningit. Spiritualis yang ada di Cengis ini juga mengatakan bahwasanya Sang Kinasih Satrio Piningit ini, jika dilihat dengan mata batin beliau ini, itu seperti melihat matahari silau, dan spiritual ini bergetar, semua itu keluar keringat, dan beliau itu akhirnya lemes. Ini juga mungkin karena nggak mampu melihat Sang Kinasih Satrio Piningit ini, karena energinya yang begitu besar dan sangat positif. Maka dari itu, tanda-tanda di tubuh Satrio Piningit menurut spiritualis atau sesepuh yang ada di Desa Cengis ini juga mempunyai tanda khusus nih ya. Sama ya, tanda khusus ini ada di sebelah kanan di sini nih katanya nih. Dan ini jidatnya juga katanya ini bercahaya membentuk lafaz. Dadanya juga ada lafadznya. Itu untuk secara ilmiah memang tidak bisa dibuktikan ya, tetapi secara mata batin, secara itu hampir semua spiritual yang saya temui mengatakan seperti itu, untuk dilihat daripada sisi tanda-tanda Sang Kinasih Satrio Piningit. Dan beliau juga memiliki tanda cakra diningrat di punggung ada ya, itu berwarna putih. Di sebelah sini itu katanya ada tanda, entah itu toh entah itu apa, itu tanda di tubuh Satrio Piningit. Pokoknya di sebelah belakang inilah ya, di belakang seperti ini, itu berwarna putih. Maka dari itu, siapa saja yang memiliki tanda itu, baik itu gaib maupun nyata, kemungkinan besar adalah Sang Kinasih Satrio Piningit. Tetap berjuang semuanya. Jangan lelah-lelah memberikan wejangan kepada setiap yang kamu temui, setiap yang bersama dengan dirimu, entah itu Satrio Piningit maupun siapa saja. Kita tidak ada salahnya berbuat baik kepada semua orang, welas asih kepada semua makhluknya Allah. Itu adalah pahala yang besar ya. Kita harus bisa membuktikan atau mengaplikasikan lah ya perbuatan kita, akhlak kita kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini, karena kedudukan kita semua adalah makhluk. Kita hidup di bumi satu, kita hidup di bawah langit satu ya. Maka dari itu, mari kita bergandeng tangan berdoa, mudah-mudahan Nusantara ini aman-aman saja, tidak ada suatu apapun yang buruk, dan kita semua mendapat ridho Allah. Amin. Terima kasih, salam santun, salam hormat kami. Mohon dimaafkan bila mana kami menyampaikan tentang Sang Kinasih Satrio Piningit ini jauh daripada kebenaran, dan mohon maaf sesepuh ini juga mohon dimaafkan. Anggap ini hanyalah hiburan semata ya, biar kita tidak tegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.